Sekarang Natura kena pajak loh. Halo teman-teman, ketemu lagi di video saya ya. Pada tahu belum sih kalau ada aturan baru mengenai perlakuan dari Natura? Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk Natura dan atau kenikmatan kini dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Biaya penggantian atau imbalan tersebut sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M. Sebaliknya, bagi menerima Natura dan atau kenikmatan, hal tersebut merupakan objek pajak penghasilan. Peraturan ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk Natura dan atau kenikmatan. Pengaturan mengenai Natura ini mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan berbagai fasilitas karyawan dan dapat membebankan biaya fasilitas tersebut sebagai pengurang penghasilan brutonya. Pengaturan ini juga memberikan kesetaraan perlakuan sehingga pengenaan PPh atas suatu jenis penghasilan tidak memandang bentuk dari penghasilan tersebut, baik dalam bentuk uang atau selain uang. Ada yang perlu digarisbawahi juga nih teman-teman, bahwa Direktur Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menegaskan penerapan pajak Natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan juga. Nah, kira-kira alasan apa ya teman-teman kok ada peraturan menteri ini? Pemerintah pun beralasan Natura pajak diperlakukan karena selama ini fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pegawai tidak menjadi bagian dari penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak karena bentuknya tidak berupa uang. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal juga menyampaikan bahwa semua fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau pegawai yang bukan berbentuk uang akan dihitung sebagai penghasilan. Dicontohkannya orang pribadi yang memiliki banyak perusahaan namun ia tidak menerima gaji melainkan mendapat fasilitas penunjang dari perusahaan dalam bentuk lain seperti rumah, kendaraan, dan lainnya. Hal seperti ini juga berlaku bagi pekerja atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan fasilitas yang serupa. Ketika fasilitas itu dianggap sebagai penghasilan, maka akan menjadi objek yang dikenakan pajak dan harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Artinya, fasilitas yang diterima pegawai atau karyawan ini merupakan penghasilan, bisa dibebankan bagi perusahaan yang memberikan Natura. Jadi, Natura pajak ini dikenakan atas fasilitas yang diterima wajib pajak pribadi, baik itu pekerja dalam hal ini karyawan maupun pemilik usaha atau perusahaan yang didirikannya. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, lalu bagaimana Naturanya hanya kecil? Tidak sampai mendapat fasilitas mobil, rumah, dan lain-lain. Nah, ini kaitannya dengan kriteria Natura yang dikenakan pajak. Tenang ya teman-teman, tidak semua Natura, kenikmatan, imbalan, fasilitas yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja atau yang diterima pegawai atau karyawan ini masuk dalam kategori objek pajak penghasilan yang bisa dimasukkan pada Natura pajak. Contohnya ada di sini ya teman-teman. Pertama, makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, Natura dan atau kenikmatan karena penugasan di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, Natura dan atau kenikmatan karena keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan seperti seragam dan lainnya. Keempat, Natura dan atau kenikmatan yang dibiayai APBN, APBD, APB desa. Kelima, Natura dan atau dengan jenis dan atau batasan tertentu. Karena Natura tersebut bukan merupakan penghasilan, artinya imbalan yang diterima pegawai tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan. Sehingga fasilitas atau kenikmatan yang diberikan perusahaan ke pegawai atau karyawan itu tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan atau pemberi kerja. Akan tetapi, kelima jenis Natura yang dikecualikan dari objek pajak tersebut apabila memenuhi ketentuan batasan nilai tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, batasan apa saja? Nah, ini batasan nilai tertentu Natura tidak kena pajak melalui aturan baru
pajak natura dalam PMK nomor 66 tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Juli 2023, jenis dan batasan nilai tertentu dari natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan ada 11 nih teman-teman. Pertama, makanan atau minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai, sedangkan kupon makan bagi karyawan dinas luar. Bentuk reimbursement biaya makanan atau minuman maksimal 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja. Mana yang lebih tinggi? Yang kedua, natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan atau vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai. Yang ketiga, sarana prasarana dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu termasuk daerah terpencil meliputi sarana, prasarana, dan fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengangkutan, dan olahraga tanpa batasan nilai. Keempat, bingkisan hari raya keagamaan meliputi hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek tanpa batasan nilai, sedang bingkisan selain hari raya keagamaan tersebut maksimal 3 juta per tahun. Kelima, peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa, dan internet tanpa batasan nilai. Yang keenam, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutan tanpa batasan nilai. Yang ketujuh, fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, power booting, terbang layang, dan otomotif maksimal 1,5 juta per tahun. Kedelapan, fasilitas tempat tinggal komunal, asrama, dan sebagainya tanpa batasan nilai, sedang non komunal sewa apartemen atau rumah maksimal 2 juta per bulan. Yang kesembilan, fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai atau penerima bukan pemegang saham dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari 100 juta per bulan. Kesepuluh, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai. Yang ke-11, fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Kesimpulannya nih teman-teman, apabila nilai natura tersebut melebihi batas atau terdapat selisih dari nilai yang ditetapkan tidak menjadi objek pajak, maka selisih tersebut akan dikenai pajak. Jadi nggak semua natura yang diterima teman-teman dikenai pajak ya, ada batasan-batasannya juga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan yang terpenting adalah jangan takut pajak. Salam sehat dan salam growth mindset.